Salam jumpa lagi teman-teman. Di masa pandemi ini, ketika kita ulangan atau kita mau survei, kita melakukan penelitian, lalu kita butuh responden untuk survei dan lain-lain, kita sekarang tidak kebingungan lagi. Kenapa? Karena Google telah menyediakan untuk kita itu adalah Google Form. Di sana kita bisa pakai untuk melakukan penilaian hasil belajar untuk ulangan. Kita di sana kita bisa setting berapa waktu durasi untuk mengerjakan itu, kita kirimnya pada waktu yang sama, lalu kita kemudian pada durasi waktunya habis maka dia tertutup sendiri. Maka kita bisa melakukan ini untuk penilaian hasil belajar. Kita juga bisa melakukan ini untuk survei, entah itu penelitian. Di masa pandemi ini tidak masalah karena dia sangat praktis. Kita menyusun semua soalnya secara online di sana, kita kemudian kirim lewat WhatsApp atau Telegram dan lain sebagainya kepada semua yang berhubungan dengan ini, lalu mereka mengerjakan, mereka kirim kembali hasilnya, semuanya akan muncul, sudah ada presentasinya, sudah ada pengolahannya untuk kita. Tools yang saya maksudkan itu adalah Google Form. Kita lihat di sini ada 6 titik, kita bisa klik di sini, lalu kita scroll turun, kita kemudian lihat di sini ada formulir. Sini kalau kita mau menggunakan Google Form, silakan klik di sini. Nah, sebuah pekerjaan kita yang pernah kita buat itu semua akan muncul di sini. Misalnya ini adalah salah satu, saya buka salah satu contoh. Misalnya ini contohnya salah satu survei yang pernah saya lakukan menggunakan ini. Surveinya itu tentang rancangan pelatihan implementasi CHIBK. Lalu ini bentuknya, lalu ini jawabannya yang pernah dikirim oleh semua responden saya. Ini bentuknya seperti ini. Ketika jawaban-jawaban mereka ini kita kemudian mau convert ke bentuk Excel, gampang, kita tinggal klik di sini, lalu dia muncul ini. Semua datanya sangat lengkap. Kita langsung tinggal memanfaatkannya saja. Ini kelebihan dari Google Form untuk kita. Ini daftar pertanyaannya, bahwa lalu kita bisa kirim ke siapa saja. Ketika kita mau kirim, bisa kita ini klik pratinjau, lalu save, lalu kita copy ini, Ctrl C atau kita copy, lalu kirim kepada siapa saja yang memang perlu kita kirim ini untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Ini salah satu contoh pekerjaan yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kita kembali ke sini, ketika kita mau buat baru, maka silakan klik di sini, buat formulir. Maka muncul seperti ini. Lalu kita kemudian membuat, tulis dulu judulnya itu apa, misalnya survei karakter. Survei karakter. Lalu di sini kita deskripsikan sekilas apa yang kita mau tentang itu supaya orang-orang yang menjawab nanti tidak kebingungan. Misalnya di sini kita silakan menulis pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kita atau dengan ulangan hasil belajar kita. Kita juga bisa memasukkan foto berhubungan dengan pertanyaan kita. Kita bisa cari dalam komputer, kita bisa ambil di foto Google Drive. Ini Google Foto maksudnya ya, Google Foto, kamera, penelusuran Google, Google Drive, kita bisa ambil di sana untuk masuk. Kita kasih contoh satu saja, misalnya kita ambil dari gambar saja, misalnya gambar anak-anak, sementara ini misalnya ya, dia sementara, nah dia muncul, lalu kita membuat pertanyaannya, misalnya pertanyaannya ini adalah bagaimana pendapatmu tentang pertanyaan ini.
Kalau pertanyaannya seperti ini, maka dia bukan pilihan ganda. Kita silakan mengganti di sini, bisa paragraf atau jawaban singkat. Misalnya di sini kita klik paragraf, mengandaikan berarti mereka jawabnya panjang. Nah, setelah itu kita ketika mau tambah pertanyaan baru, silakan klik di sini. Lalu misalnya kita bertanya sejauh mana keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Kita bisa pakai pilihan ganda atau kita bisa pakai tanda centang, misalnya seperti ini ya. Misalnya sangat terlibat, sudah itu di sini terlibat, tambah lagi kurang, tambah lagi sangat tidak terlibat, sangat kurang, misalnya seperti itu. Lalu kita mau tambah lagi, silakan klik di sini dan seterusnya. Lalu ini pilihannya, dia itu pilihannya banyak, bisa jawaban singkat, bisa paragraf, pilihan ganda, kotak centak, drop down juga bisa. Misalnya drop down itu seperti ini, misalnya kapan tahun lahir Anda, maka kita pilih misalnya pakai drop down misalnya. Jadi pilihan pertama adalah 2000 misalnya, pilihan kedua itu 2001 misalnya ya, pilihan ketiga itu 2002, ini 2003 misalnya. Kita sudahi di sini. Nah, untuk melihat kira-kira bentuk daripada pertanyaan yang sudah kita buat mau kirim ke siapa saja itu bentuknya seperti apa, kita klik di sini pratinjau. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini jawabannya ditulis, bentuknya seperti ini. Ini jawabannya kita centang, maka centang misalnya sangat terlibat misalnya ini. Ini jawabannya kapan tahun lahir Anda, kita pakai drop down misalnya seperti ini. Nah, kita kembali lagi, seperti ini. Lalu saya hanya menunjukkan lagi itu drop down, upload file, skala linear, kisi-kisi pilihan ganda, peta contoh, tanggal, waktu. Nah, jadi kurang lebih ini gambaran tentang Google Form. Ini sangat menarik untuk dipakai ketika kita mau menyiapkan survei atau ulangan. Bagi Bapak Ibu yang sedang penelitian pada saat ini, jangan khawatir karena kita bisa pakai ini untuk mengumpulkan data. Sekian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.